Oke, welcome to Total Politik. Sudah lama kita tidak menggunakan aplikasi ini karena ada gangguan teknis, jadi kita balik ke basic, go to basic ya. Dan hari ini sudah bersama teman mikir gue yang sudah Anda rindukan semuanya. Ya kan, sudah ada jamaahnya di Total Politik, jamaah Azrian Syariah. Selamat datang Imam Besar Azrian Syah Agus. Terima kasih Al Mukarom, Prof. Ari Putra. Gimana Bang? Makasih udah ngundang. Iya, selalu. Gua kalau udah nggak ada konten, gue pikir kan langsung kontak gua. Imam Besar Azrian Syah Agus langsung kan biar dapat pencerahan gitu kan. Udah ini last resort ya. Pokoknya kalau udah, ini udah pusing, udahlah. WA aja. Super sub. Iya. Super sub. Ya kalau artis-artis lagi sibuk kan kita cari Bang Azri langsung. Yang punya jamaah kelas artis gitu. Wah, belum lah. Wah, beda dong. Bang, baru hari ini KM ya, kota negara yang baru di Kalimantan Timur itu surat presidennya udah nyampe di DPR untuk melakukan pembahasan. Oh, udah nyampe ya? Bukan baru mau dikirim, tapi udah nyampe malah. Udah rame tadi sore. Oh, terus? Nah, sebenarnya kita ingin di sini gue nggak mau ngebahas lo sebagai ahli urban studies gitu ya, karena mungkin lebih ahli dosen gue yang pernah jadi rektor UI. Wah, iya tuh, sosiologi perkotaan. Sosiologi perkotaan kan, muridnya Andi Esterhever kan gitu ya. Bukan Hans Evers ya? Iya, Hans Evers ya? Hans Dieter Evers. Iya. Nah, hari ini kita membahas politik the capital city gitu, atau politik ibu kota, atau politik of capital city. Nah, bagaimana Bang? Di Amerika pernah pindah-pindah juga ibu kotanya, di Australia bahkan pernah tidak punya ibu kota karena ada berbagai macam hal gitu ya. Nah, ini kan sangat terkait dengan teori kita biasanya nih, yang selalu kita bahas di segmen teman mikir ini, soal the formation of state. Kan? State formation kan? State formation. Kalau Iwan Gardono selalu bilang state formation. Wow, iya. Ini harus kembali ke apa istilahnya ini, asal, kembali ke asal. Nah, gimana Bang? Bang Azri melihat sepenting dan strategis apakah makna ibu kota di dalam politik kenegaraan dalam terkait dengan state formation dan politik internasional dan makna politiknya lah, kira-kira kayak begitu. Iya. Jadi disclaimer dulu ya. Selalu bikin disclaimer. Ya, bukan. Saya bukan ahli tata kota, bukan ahli urban studies, bukan ahli sejarah perkotaan, atau bahkan politik perkotaan pun juga enggak tuh. Dulu di UI ada namanya mata kuliah politik perkotaan. Dan saya nggak ngambil juga itu mata kuliah itu. Jadi nggak ada keahlian lah soal itu. Cuman tadi diajak diskusi aja sama Ari, kita bahas yuk tentang gimana sih ibu kota di negara-negara lain. Ini cuman pendapat saya itu hanya didasarkan pada bacaan-bacaan yang selayang pandang aja. Jadi memang kan ada banyak negara yang setelah merdeka itu ibu kotanya dipindahkan. Australia misalnya, itu setelah mendapat status Commonwealth, itu bikin ibu kota di Canberra. Amerika Serikat, itu setelah deklarasi kemerdekaan, 4 Juli 1776, itu kalau nggak salah, 4 tahun kemudian, ketika kongresnya bertemu, itu memutuskan bahwa ibu kota itu akan dibangun
di tepi Sungai Potomac. Terus Pakistan itu setelah merdeka itu juga langsung memutuskan untuk membangun ibu kota baru di Islamabad. Myanmar itu puluhan tahun setelah merdeka memutuskan membangun ibu kota baru di Naypyidaw. Jadi ya perpindahan ibu kota itu hal yang biasa. Cuman kalau kita tarik benang merahnya, itu dari negara-negara yang memutuskan untuk membangun ibu kota baru, menurut saya yang awam soal itu pertimbangan utamanya itu adalah pertimbangan politik. Bukan pertimbangan ekonomi, bukan pertimbangan sosial budaya, bukan pertimbangan lingkungan atau yang lain-lain. Tapi lebih ke pertimbangan politik. Nah, apa pertimbangan politiknya? Yang pertama itu adalah untuk nation building. Kebanyakan negara-negara yang memindahkan ibu kota, bukan kebanyakan ya, beberapa seperti Amerika atau Australia atau Pakistan itu memutuskan untuk membangun ibu kota baru tidak lama setelah mereka merdeka. Dan ibu kota itu dipindah ke wilayah yang tadinya itu dianggap wilayah yang antah berantah atau wilayah yang menjadi titik tengah yang bisa menyatukan negara itu. Jadi ada kaitannya dengan nation building, dengan meletakkan ibu kota di tengah-tengah atau dengan membangun ibu kota di wilayah yang tadinya itu populasinya sedikit atau dianggap negara tidak terlalu hadir di situ, itu akan membangun ikatan emosional di antara warga bahwa negara yang baru kita bangun ini tuh milik kita semua karena lokasinya itu di tengah-tengah, bukan hanya miliknya kalau di Pakistan, bukan hanya miliknya orang-orang di Karachi, atau kalau di Australia bukan hanya miliknya orang-orang Sydney atau Melbourne, atau kalau di Brazil bukan hanya miliknya orang Sao Paulo atau Rio de Janeiro, tapi juga milik orang-orang yang tinggal di pedalaman di Brasilia sana. Amerika juga sama. Kenapa dibangun di tepi Potomac River? Itu karena Potomac River yang sekarang jadi Washington DC itu, lokasinya itu adalah titik tengah antara Amerika bagian utara, 13 koloni kan Amerika ketika baru merdeka. Itu adalah titik tengah antara koloni-koloni yang di utara dengan koloni-koloni yang di selatan. Yang di selatan itu ekonominya berbasis perkebunan, berbasis pertanian yang membutuhkan buruh yang banyak dan murah, makanya mereka pro perbudakan. Sedangkan yang di utara itu lebih didominasi oleh industrialis, yang mereka itu ada rivalitas di situ. Makanya diambil titik tengah, ya udah dibangun di tepi Potomac River yang sekarang jadi Washington DC. Gitu. Jadi faktor politisnya lebih dominan. Pertama untuk membangun sentimen kebangsaan. Terus yang kedua, yang ini juga penting itu adalah untuk meredam konflik atau meredam rivalitas. Seperti Washington DC itu dibangun untuk meredam rivalitas antara kelompok koloni-koloni yang di utara dengan koloni-koloni yang di selatan. Yang kemudian 60 tahun kemudian kan pecah perang sipil tuh antara yang utara dengan yang selatan. Nggak jauh dari situ, di Brazil juga sama. Brasilia itu dibangun oleh Presiden Kubitschek tahun 60. Presiden Kubitschek ini dulunya gubernur di Minas Gerais. Itu tujuannya untuk meredam rivalitas antara Rio de Janeiro sama Sao Paulo. Yang dua-duanya ini kota gede ini. Dan dulu ibu kotanya Brazil kan dipindah-pindah juga. Sebelum Rio de Janeiro itu pernah di Salvador. Rivalitas dalam hal apa, Bang, misalnya? Bang? Rivalitas superioritas ekonomi. Oh, oke. Sama kayak kalau di Itali antara Milan sama Roma, bukan klub ya, rivalitas kota ini. Milan sama Roma. Roma jauh, Milan dia. Atau Spanyol, Madrid sama Barcelona. Catalonia. Terus banyaklah di dunia kota-kota yang sama-sama besar dan mereka itu merasa bahwa kami ini mesin ekonomi dari negara ini. Australia antara Sydney sama Melbourne. Itu kan saling itu rivalitas lah. Atau Vietnam antara Hanoi sama Saigon sama Ho Chi Minh City. Itu kan sebenarnya rivalitas juga tuh.
dua kota itu. Nah, jadi dibangunlah ibu kota yang baru di tengah-tengah yang dengan harapan ini memoderasi rivalitas itu dan memperkuat rasa kebangsaan dari warga yang baru memiliki negara ini. Jadi itu sebetulnya cara negara untuk mengikat warganya bahwa ini dengan kita bangun ibu kota yang baru ini, kita itu memperhatikan Anda semua, bukan hanya orang dari kota-kota yang besar aja. Jadi bukan ke ekonomi, karena kalau kita lihat ibu kota yang baru itu justru secara ekonomi itu nggak potensial. Semakin masuk ke pedalaman, semakin susah diakses dari laut, sehingga untuk transportasi barang dan transportasi manusia itu justru makin sulit, bukan semakin mudah. Jadi pertimbangannya itu menurut saya ya, dari beberapa contoh yang kita lihat tadi, itu lebih dominan aspek politik dan militernya daripada aspek ekonominya. Rata-rata kan justru semakin masuk ke pedalaman ibu kota yang baru itu. Canberra itu makin masuk ke pedalaman di daerah pegunungan. Brasilia itu justru semakin mendekati hutan Amazon. Islamabad itu justru semakin mendekati pegunungan Himalaya. Naipitau itu justru semakin masuk ke pedalaman dan menjadi titik tengah antara Yangon sama Mandalay. Jadi kalau kita lihat ibu kota baru itu kecenderungannya itu semakin terkucil, semakin jauh dari lalu lintas perdagangan dunia. Gitu. Oh, itu juga berkaitan dengan jejak-jejak kolonial nggak biasanya? Karena Oh iya, kolonial tentu. kan selalu kaitannya dengan jalur perdagangan kan. Betul, betul. Tentu sangat terkait dengan Nah, kolonial. kota-kota kolonialnya apa aja Bang? Misalnya di negara-negara itu. Kalau Pakistan tuh apa misalnya? Oh, kalau Pakistan jelas Karachi. Karena Karachi. Karachi itu kan kota pelabuhan terbesar di Laut Arab itu, selain Mumbai ya. Jadi kalau kita lihat di peta, India itu kan disebut sebagai anak benua atau subkontinen, dan India itu memisahkan Teluk Bengala di timur dengan Laut Arab di barat. Nah, itu di sepanjang pantai baratnya India itu kota-kota pelabuhan yang besarnya itu kan Mumbai sama Karachi. Karachi itu kota perdagangan yang sangat sangat besar, dan ketika eh, Pakistan merdeka, ibu kotanya di situ karena infrastruktur semua yang tersedia di situ. Oke. Eh, berarti memang fungsinya itu fungsi akomodatif secara politik ya lebih banyak. Lebih kental pertimbangan politik, baik politiknya itu untuk nation building atau politiknya itu untuk pertimbangan-pertimbangan pertahanan. Makanya rata-rata kan semakin masuk ke menjorok ke pedalaman kan, karena dengan pertimbangan kalau ibu kotanya itu di pinggir laut semakin rentan untuk diserang oleh musuh. Nah, itu pertimbangan yang paling kuat dari dibangunnya ibu kota Myanmar. Ibu kota Myanmar yang sekarang Naypyidaw itu kan nggak jelas ini pertimbangannya apa, dan orang-orang banyak yang kaget karena tiba-tiba jreng ibu kotanya jadi gitu loh. Dan itu di daerah yang benar-benar nggak ada apa-apa, nggak ada aktivitas ekonominya, nggak ada aktivitas, pokoknya benar-benar lahan kosong yang terus disulap jadi ibu kota, dan pertimbangannya itu menurut banyak sumber itu pertimbangan keamanan, bukan pertimbangan ekonomi atau yang lain. Supaya junta militer waktu itu lebih sulit, kalau lebih aman lah mereka kalau misalnya diserang oleh Amerika atau oleh negara lain dari Teluk Bengala dari selatan, atau diserang oleh Cina dari perbatasan di Yunan, karena lokasinya di tengah itu dan daerah pegunungan juga. Oke. Nah, selain itu kan juga banyak itu narasi-narasi misalnya bagaimana caranya pendistribusian ekonomi, pendistribusian kekayaan gitu itu juga muncul sebagai argumentasi untuk mendorong eh, pembangunan ibu kota baru gitu, Bang. Nah, dari yang terjadi, apakah negara-negara dengan pindah ibu kota itu memang terjadi distribusi ekonomi yang lebih merata atau ya sama-sama aja?
Saya bukan ahli ekonomi urban ya, tapi kalau kita lihat pola dari negara-negara yang membangun ibu kota baru, itu yang terjadi adalah kota-kota lama atau ibu kota yang lama itu tetap menjadi kota yang paling besar, tetapi ibu kota yang baru itu menjadi metropolitan baru yang dia tidak akan sebesar kota yang lama. Misalnya, Canberra itu tidak bisa sebesar Sydney atau Melbourne. Islamabad itu nggak bisa sebesar Karachi. Brasilia itu nggak bisa sebesar Sao Paulo atau Rio de Janeiro. Washington DC itu nggak bisa sebesar New York City atau bahkan Los Angeles sekalipun. Kenapa? Ya karena dari segi lokasi ya memang lebih medannya itu lebih sulit untuk dijangkau. Jadi industri mau masuk ke situ itu ya lebih selektif lah. Nggak bisa semudah kalau industrinya itu di daerah-daerah yang di pinggir pantai, yang kalau mereka orientasinya ekspor kan gampang, kapal bisa masuk dengan mudah. Tapi kalau misalnya ibu kotanya itu di pegunungan, itu gimana mau memindahkan barang atau mau mengekspor ke negara lain ketika akses transportasinya itu sangat terbatas. Di konten yang kita sama Pak BHM bahas tentang Afghanistan kan saya pernah singgung bahwa agak sulit buat Afghanistan jadi tempat investasi untuk membangun industri massal karena akses terhadap lautnya itu nggak ada. Sedangkan transportasi yang paling murah itu ya lewat laut, bukan lewat darat. Itu. Jadi kalau kita lihat polanya, ibu kota barunya itu berkembang, tapi ibu kota yang lama itu juga nggak mati, itu tetap akan menjadi kota yang terbesar. Dan aktivitas ekonominya tetap yang paling dinamis dan paling masif di ibu kota yang lama itu. Justru yang sering terjadi itu ibu kota yang baru itu lebih sering susah berkembangnya. Jadi ibu kota yang lama tetap berkembang, tapi ibu kota yang baru itu terancam mati. Itu yang sering terjadi tuh. Ya kayak Canberra itu isinya diplomat, PNS, sama Ya, Intel aja isinya. iya. Canberra, terus ya yang paling ekstrim Naypyidaw. Naypyidaw itu ya kalau buka di YouTube sering lah banyak videonya. Ini kota jalan rayanya lebar banget, tapi nggak ada mobil yang lewat di situ. Kenapa ya? Karena ini kan membangun kota itu kayak membangun ekosistem kan. Di kota-kota yang lama itu kan ekosistemnya sudah mapan. Mulai dari, ya kalau kita ingat pelajaran IPA lah zaman dulu. Mulai dari rantai makanan terbawah sampai yang paling atas itu udah ada di situ. Sedangkan di ibu kota yang baru ini kan ekosistemnya harus mulai dari nol. Nah itu makanya yang sering terjadi itu dengan terbangunnya ibu kota yang baru itu bukannya kota yang lama itu mati, tapi justru ibu kota yang barunya itu yang terancam tidak bisa survive. Ini kalau kita ngelihat di abad 20 loh ya, saya nggak tahu kalau kita bicara zaman Sriwijaya atau Majapahit ya, saya nggak tahu. Tapi setidaknya di abad ke-20, sejak Canberra dibangun tahun 1913, sampai terakhir Naypyidaw itu tahun 2006, itu yang sering terjadi itu justru ibu kota barunya itu kekurangan darah. Dan kota yang lama, ibu kota yang lama itu ya tetap menjadi kota yang vibrant, kota yang dinamis, kota yang tetap menjadi pusat ekonomi ya di situ. Brasilia juga sama. Brasilia di Brazil itu termasuk kota yang cukup berhasil lah menjadi ibu kota baru karena kota ini berkembang. Tapi tetap aja kota terbesarnya Brazil itu ya Sao Paulo sama Rio de Janeiro. Nah, dengan situasi seperti itu, apa argumentasinya sehingga ibu kota baru ini tetap dibangun dengan dana yang begitu fantastis? Waduh, itu saya nggak berani ngomong kalau itu. Panggil narsum lain aja, Rik. Enggak, di negara-negara itu, misalnya. Oh, negara lain. Iya, negara lain, jangan Indonesia. Indonesia udahlah, itu urusan buzzer aja berantem-berantem. Apa biasanya pemimpin-pemimpin di situ menggunakan argumentasi seperti apa gitu? Argumentasinya itu tadi, membangun, menyatukan bangsa dan pertimbangan keamanan, itu aja, pertimbangan militer. Supaya kalau nanti ada invasi dari luar, itu
presidennya atau panglimanya itu lebih sulit untuk ditangkap. Negara itu lebih sulit untuk dilumpuhkan. Dan kalau untuk konteks Indonesia ini kan bukan hal yang baru. Kalau nggak salah zaman kolonial Belanda, Belanda itu kan merencanakan ibu kota itu di Bogor atau di Bandung kan. Dan ketika Jepang masuk ke Jakarta, ke Batavia, tahun 42 tuh, setelah Jepang itu kan masuk lewat Tarakan. Habis dari Tarakan bertempur di Laut Jawa, terus mendarat di Jakarta kan. Itu kan gubernur jenderal yang terakhir, Gubernur Carda namanya. Carda bla 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 Stachower nama belakangnya itu. Dia kan perginya ke Bandung. Dan di Bandung itu kan kayak ibu kota militernya pemerintah kolonial. Semua fasilitas militer di situ sampai sekarang. Sesko TNI di situ, Sesko AD di situ, pusat kesenjataan infanteri di situ, pusat kesenjataan artileri di situ, pusat kesenjataan Arhanud di situ. Lebih ke dalam juga. Lebih ke dalam, di atas gunung, sehingga kalau misalnya ada invasi dari luar, itu strategi perang gerilya bisa dipakai di situ. Mereka masuk ke pegunungan-pegunungan, sembunyi di situ, sambil sesekali hit and run gitu. Ketika ada konvoi dari tentara musuh, ya dihantam, terus nanti sembunyi lagi. Rata-rata sih seperti itu. Ya udah, berarti argumentasi pemindahan ibu kota ya dan pembangunan ibu kota baru itu ya politik ya berarti ya. Politik kalau menurut saya ya memang saya juga belajar politik ya, jadi ada bias dalam argumen saya. Tapi kalau kita lihat ibu kota yang baru itu tidak menjadi sentra ekonomi yang kemudian membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih merata kok di daerah situ. Brasilia itu tidak membuat daerah sekitaran, itu kan dekat Minas Gerais. Minas Gerais. Jadi Brasilia itu klubnya apa sih? Waduh, nggak tahu. Nggak tahu. Nah, Brasilia itu kan dibangun dekat negara bagian Minas Gerais. Nah, kenapa dibangun dekat situ ya? Karena presiden yang memerintahkan pembangunan ibu kota itu dulu gubernur Minas Gerais. Dan Brasilianya berkembang, tapi itu tidak membuat wilayah pedalaman Brazil itu jadi lebih maju daripada wilayah pesisir. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ekonomi di situ mati, enggak. Ya berkembang, tapi tetap ya, tidak bisa mengalahkan yang ibu kota yang lama gitu. Namanya kalau ada orang bergerak di situ pasti ada ekonomi. Ya. Nah, Islamabad juga sama. Ya Islamabadnya berkembang, tapi kan daerah-daerah yang kita pernah bahas waktu konten Afghanistan itu kayak Northwest Frontier, kayak federally administered tribal area itu kan tetap jadi daerah yang negara nggak bisa masuk. Padahal itu dekat sama Islamabad. Pansir gitu, Pansir. Gitu. Ya, lembah, Pansir itu di Afghanistan. Lembah Swat. Itu kan nggak berkembang gitu loh. Padahal dari Islamabad itu dekat. Paling naik mobil berapa jam, 2 jam, mungkin udah sampai gitu. Ya Islamabadnya berkembang, tapi daerah sekitarnya itu perkembangannya tidak bisa sepesat daerah Karachi. Sama kayak Canberra. Canberra berkembang tapi nggak bisa sepesat Melbourne atau Sydney. Atau tanya aja deh teman-teman yang sekolah ke Australia. Kalau ditanya, mau kuliah di mana? Wah, Melbourne aja. Atau Sydney, enak kotanya. Kalau Australia lu kalau Canberra lu middle of nowhere. Nah, gitu kan rata-rata. Iya, dari musim panas saja keluar ular panas. Itu yang apa, babi hutan atau binatang ikut kuliah. Nah, kira-kira orang suka ngomong gitu. Nah, itu. Bang, ini biar agak aman lu ngomong ini sedikit soal ini. Gua coba formulakan. Jangan mancing-mancing lari. Gue mau meminta konfirmasi dari lu. Seandainya gue jadi pemerintah, gue akan bilang begini, pembangunan ibu kota baru menjadi urgent. Pertama, itu untuk memperlihatkan kita sebagai sebuah negara mampu establish dan berdiri kokoh walaupun dihantam oleh pandemi. Kedua, ini juga untuk menjawab tantangan bahwa Indonesia Timur yang mana gejolak gerakan bersenjata, KKB
PSBB segala macam itu selalu menjadi isu tahunan gitu yang selalu muncul di bagian Indonesia Timur dalam hal security gitu ya, membuat secara simbolik negara itu hadir di titik yang lebih dekat dengan Indonesia bagian timur gitu misalnya. Terus yang ketiga, gue akan bilang lagi dari diskusi kita tadi nih, ini gue menyimpulkan kalau lu sebagai presiden advisor, gue sebagai pemerintah gitu lu kayak tadi, gue akan bikin statement kayak begini gitu kan. Nah yang ketiga gue akan bilang begini, jadi biaya yang begitu besar yang dikeluarkan itu bukan soal pemerataan, bukan soal benefit ekonomi dalam jangka pendek gitu, tapi ini kita lagi melakukan sebuah rekonstruksi nation building gitu, yang tadinya sangat politik yang kekuasaan yang Jakarta sentris gitu ya, menjadi pembangunan yang memberikan, yang hadir untuk Indonesia gitu. Yang menjadi ibu kota ini bukan ibu kota, tapi ini adalah jembatan kebangsaan. Lagi yang kita bangun itu adalah jembatan kebangsaan kita gitu. Yang mana antara timur dan barat itu sebagai negara kepulauan kita mengalami ketimpangan yang luar biasa gitu. Kalau gue sebagai pemerintah membangun narasi seperti itu, menurut lo relevan nggak dari diskusi kita tadi? Relevan, tetapi timingnya bagaimana? Ya, menjelaskan soal pandemi bahwa kita membangun ini di tengah situasi pandemi yang sudah mulai membaik, ya, untuk memperlihatkan kepada dunia kita tetap kokoh dan berdiri tegak, dan itu adalah momentum untuk memperlihatkan kebangkitan Indonesia pasca pandemi, ditandai dengan undang-undang ibu kota yang baru. Sebagai gagasan itu narasi yang oke. Cuman apakah narasi yang oke ini bisa beresonansi dengan orang-orang yang di luar istana? Nah, itu pertanyaannya. Karena ya gimana ya? Kita itu kan penduduknya banyak banget. Elit-elitnya juga banyak. Terus masing-masing punya kepentingan yang berbeda-beda, karena apakah narasi seperti itu tuh dimakan oleh orang-orang di luar sana? Nah, itu tuh soal yang lain yang saya juga nggak tahu. Itu bisa dicerna nggak sama mereka? Ya, apakah karena menurut gua dari penjelasan lo argumen ekonomi itu sangat tidak kuat gitu. Memang kuat. Penjelasannya harus politik, dan per hari ini gue melihat narasinya pemerintah sangat ekonomi soal ini. Sebetulnya yang bisa itu mungkin pengaruh ini juga, Ri. Pengaruh Pak mantan Menristek. Ya, Pak Bambi. Pak Bambang Brojonegoro itu kan disertasinya kalau nggak salah tentang urban economy atau special economy itu. Jadi emang keahlian beliau tuh tentang bagaimana ruang dan ekonomi itu berinteraksi. Jadi mungkin waktu ini kan focal point-nya Bappenas kan kalau nggak salah, iya nggak sih? Betul. Nah, jadi kalau mau dicari-cari alasannya, kenapa kok argumennya ekonomi ya? Ya mungkin karena focal point-nya waktu itu Bappenas, dan Bappenas itu dipimpin oleh seseorang yang S3-nya dulu itu lebih ke special economy gitu. Ya, mungkin. Memang masalah isu ibu kota ini menurut gua ya, dari penjelasan lu tadi itu memang butuh narasi politik kebangsaan. Ya, perlu. Kalau mau memperkuat legitimasi ya, ini kan memang isu yang sangat kontroversial dan akan diperdebatkan terus gitu. Kalau gue jadi pemerintah dan lu menjadi political advisor of government gitu ya, gue akan menyimpulkan narasinya kayak gitu dari hasil diskusi kita tadi. Makanya acara ini namanya adalah teman mikir, karena dalam politik lu butuh teman untuk berpikir.
Ya, bukan kuping doang ya. Ya, bukan teman umbang-umbang. Mantap, Abang. Mantap, Abang. Kalau itu udahlah, gitu kan. Itu gampang nyarinya. Percaya dah apa kata gua. Nah, Ya, lu masa lu nggak percaya sama gua? Abang lu ini, lu dengerin lah. Percayalah lu sama abang lu ini. Nah, kan gitu kan. Ya. Nanti orangnya nonton lagi. Siapa? Enggak. Yang merasa aja, yang merasa. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.